Acara dilanjutkan dengan penyampaian susunan acara sidang pleno dan penyampaian dan pengesahan tata tertib dengan pimpinan sidang, Kepala Bapeda Insinyur Ahyani MA dan Bapak Wisnu Cahyanto. Acara dilanjutkan dengan paparan hasil forum SKPD 2015. Dilanjutkan tanggapan dan perumusan isu strategis kota bidang pemerintahan umum dengan pimpinan sidang Tri Prasetyo SH MH dan Semi Samuel Rory. Pak Teguh, dalam musrembang ini kontribusi dari DPRD Kota Surakarta seperti apa Bapak sumbangannya? Jadi begini, dalam rangka kegiatan yang sudah berlangsung kira-kira 11 tahun atau 11 kali musrembang KOT ini, DPRD punya peran adalah memasukkan pokok-pokok pikiran dari DPRD termasuk aspirasi, kemudian dalam rangka reses ini masuk di dalam wadah apa istilahnya forum SKPD. Forum SKPD ini kalau di Musren ini adalah finalnya, semuanya masuk di forum SKPD. Hari ini istilahnya tinggal kalau orang punya kerja tinggal makan-makannya saja. Jadi sudah nggak ada yang perlu dipikirkan atau dimasukkan apapun, nggak ada. Ya. Untuk pokok-pokok pikiran tadi, apakah ada aspirasi khusus dari masyarakat Kota Surakarta, Pak Teguh? Oh mesti, karena itu kan bagian dari aspirasi. Berarti tugas DPRD pada waktu reses menggali, menerima aspirasi, masukan. Nah itulah diringkas menjadi pokok-pokok pikiran. Kemudian disumbangkan kepada SKPD, di dalam forum SKPD itulah pokok-pokok pikiran itu masuk dan diramu di sana. Gitu. Yang paling banyak disuarakan oleh masyarakat Kota Surakarta itu apa, Bapak? Ya peningkatan ekonomi, artinya untuk UMKM. Ekonomi masyarakat rendah, ya berpenghasilan rendah. Kemudian penataan lingkungan, daerah-daerah kumuh ini kan masih banyak, ya. Kemudian jalan ini juga aspirasi yang paling tinggi, karena beberapa jalan-jalan kampung masih kurang baik. Kemudian yang terakhir saluran, karena kalau hujan deras, ini beberapa titik jalan atau kampung ini hujan 1 jam aja, ada genangan-genangan. Nah ini surutnya ya surut, tidak banjir. Tetapi alangkah baiknya, alangkah indahnya kalau itu tidak terjadi. Jadi saluran ini penting, karena apa? Bila mana saluran lancar, hujan deras apapun, tidak ada genangan. Saya kira itu. Setelah hari ini didapatkan rekomendasi dan pelaksanaan oleh Bapeda, kontribusi selanjutnya dari DPRD Kota Surakarta seperti apa Bapak dalam proses pelaksanaan? Ya saya kira tinggal karena ini masuk di dalam APBD 2016, ini kan Musren 2015 ini kan untuk APBD 2016. Maka tugas kami pembahasannya dengan SKPD, ya, supaya ini bisa masuk semua. Tinggal akan kita melihat besaran angka APBD ini berapa. Nanti porsinya akan kita sesuaikan, gitu loh. Di sana tinggal ini apakah ini kecil, apakah ini besar, hanya tidak ada perubahan nomenklatur. Jadi program sudah ada, tinggal dananya ini besar atau kecil, itu saja. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan, outputnya pengadaan baju uniform untuk dihibahkan kepada LPMK. Dua, dialog garing audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan garing anggota organisasi sosial dan masyarakat. Output dialog garing temu warga antara kepala daerah, garing pimpinan daerah dengan
Prioritas keempat, rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah. Output, koordinasi kewilayahan, formulasi aplikasi kebijakan pemerintah daerah garing kepala daerah dalam kurung rakor dan mider projo. 5. Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan. Outputnya lomba desain penanda dalam kurung tatanan kampung, kelurahan, kecamatan, kota, dan media seragam kampung garing warga. 6. Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah. Outputnya penyusunan buku laporan kinerja pemerintah daerah dan kurung PPD kepala pemerintah. Total anggaran dari bagian pemerintahan umum 1.040 juta rupiah. Prioritas pertama, kegiatan Permendagri, koordinasi perencanaan air minum, drainase, dan sanitasi. Outputnya 1. Terselenggaranya operasional Pokja sanitasi. Ini merupakan usulan dari DKT. Yang kedua, tersedianya rencana induk air limbah. Prioritas kedua, penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan. Output, terselenggaranya updating data masyarakat miskin Kota Surakarta dan visit BPMKS. Ini juga merupakan usulan DKT dan Musrenbancam. Prioritas ketiga, koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan. Outputnya 1. Terselenggaranya rakor Pokja dan program TKPKD. Yang kedua, tersusunnya Perwali SPKD tahun 2016-2020. 3. Tersusunnya LP2KD tahun 2015. Yang keempat, koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya. Outputnya tersusunnya RAD Pomda Lansia, kemudian tersusunnya RAD SGD. Ketiga, tersusunnya kajian jaminan kesejahteraan sosial masyarakat. Prioritas kelima, pengembangan infrastruktur kelembagaan standarisasi. Outputnya 1. Terbentuknya IBT atau Incubator Business dan Teknologi Center sebagai lembaga penunjang sidang. Ini merupakan usulan DKT. Kemudian yang kedua, terselenggaranya fasilitas pendirian akademi komunitas. Ini juga merupakan usulan DKT. Merupakan prioritas ke-6, penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat. Tersusunnya rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif 2016-2020. Musyawarah Rencana Pembangunan Kota Musrenbangkot, Surakarta untuk tahun 2016 mendatang masih memprioritaskan penanganan kemiskinan, salah satunya meningkatkan pembangunan di kawasan kumuh. Pemerintah Kota Surakarta menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Kota Musrenbangkot untuk tahun 2016 mendatang di Pendapi Gede Balai Kota. Dalam kesempatan tersebut, target penanganan kemiskinan masih menjadi prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Menurut Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudiatmo, sasaran pembangunan pada tahun depan masih menyasar proyek fisik. Dari jumlah dana pembangunan kelurahan DPK yang dikucurkan oleh Pemkot, sebanyak 40% masih untuk pembangunan fisik. Salah satunya perbaikan drainase. Sementara 60% lainnya digunakan untuk program pembangunan non-fisik, seperti pendampingan usaha dan lain sebagainya. Untuk pembangunan fisik, Wali Kota memprioritaskan pada wilayah-wilayah kumuh dan padat penduduk yang tersebar di 51 kelurahan di Kota Surakarta. Untuk pencairan DPK yang besarnya sekitar 10 miliar rupiah, mengacu pada jumlah penduduk dan luas wilayah.
sehingga program Pemkot mengembangkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan tanpa diskriminasi dapat terwujud. Pada tahun 2019 mendatang ditargetkan pengentasan kemiskinan harus bisa terwujud dengan 100% pembangunan sanitasi, 100% penyediaan air bersih, dan 0% pemukiman kumuh. Sementara itu terkait teknis pengajuan dana kelurahan pada 2016 mendatang, Panitia Pembangunan Kelurahan PPK harus melakukan presentasi di hadapan Pemkot. Hal tersebut untuk menghindari duplikasi anggaran. Selain itu, untuk mengetahui program pembangunan tersebut mendesak atau tidak. Dengan demikian, keterlambatan pencairan dana pembangunan kelurahan bisa diminimalisir. Ya Mitra Ria TV, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara spesial event kali ini. Semoga Musrembang RKPD Kota Surakarta tahun 2015 dapat menghasilkan suatu kebijakan dan aplikasi yang benar-benar dapat membangun Kota Surakarta. Dan mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas, saya Fikasun mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa kembali dalam spesial event berikutnya hanya di TA TV. Mantap, masa kini dan tetap berbudaya. Sampai jumpa.